Banyak yang bilang UIPM tidak punya kampus. Ada kekeliruan besar dalam cara sebagian orang menilai UIPM. UIPM bukan tidak punya kampus, tetapi sejak awal diformat sebagai kampus virtual global. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin kampus fisik menampung ratusan ribu mahasiswa dunia? Jawabannya impossible, tetapi dengan kampus virtual itu menjadi possible. Apa nama program virtual campus yang digunakan oleh UIPM? Program tersebut bernama Second Life of Education Program. Sejak tahun 2016, UIPM terdaftar di Second Life. Bisa dijelaskan maksudnya kampus virtual global itu seperti apa? Di Second Life program tersebut mempunyai aturan ketat, sama seperti dalam dunia nyata ada pemerintahannya. Berbicara global berarti kita harus punya dasarnya. Eksistensi UIPM yang bereputasi tingkat dunia inilah UIPM dikelola secara global managing. Coba jelaskan global managing. Pengelolaan organisasi dilakukan secara lintas negara. Aktivitas, program, dan kepengurusan tidak terpusat pada satu negara. Eksistensi UIPM yang dikelola secara global managing menjadi sebuah kekuatan global independen. Global Students adalah mahasiswa dari berbagai negara. Global Education adalah sistem kurikulum dan aktivitas pendidikan berskala internasional. Dan otomatis segmentasinya Global Student dan Global Education. Masing-masing negara mempunyai keunggulan, seperti UIPM Singapura menjadi anggota APQN dan UIA. UIPM Rusia menjadi anggota European Commission Funding and Tenders Portal dan anggota HESI. UIPM Filipina menjadi anggota HESI High Sustainable Initiative di bawah naungan United Nations ECOSOC. Wow, dahsyat UIPM. Saya makin tertarik menyimak sebab ternyata UIPM bukan kaleng-kaleng. UIPM terdaftar di APQN Asia Pacific Quality Network, penjamin mutu pendidikan tinggi se-Asia Pasifik, yaitu lembaga akreditasi pemerintah se-Asia Pasifik, seperti BNPT di Indonesia, MQN Malaysia. Kok bisa ya UIPM terdaftar di APQN berarti sama dengan BNPT dan MQN dong? Betul, karena APQN mengakui standar kualitas pendidikan tinggi yang ketat. Lembaga-lembaga apa saja yang terdaftar di APQN? Sejauh ini saya melihatnya hanya lembaga akreditasi pemerintah saja yang terdaftar di APQN. Kok bisa ya UIPM terdaftar di APQN berarti sama dengan BNPT dan MQA? Inilah kredibilitas UIPM sebagai status konsultatif khusus di United Nations ECOSOC memegang amanat 17 SDGs. Atas dasar itulah mengapa UIPM diformat menggunakan virtual campus global. Kok bisa UIPM terdaftar sebagai status konsultatif khusus di UN ECOSOC? UIPM Indonesia diperkuat oleh Kemenkumham berhasil menjadi status konsultatif khusus United Nations ECOSOC. Karena UIPM sebagai status konsultatif khusus, maka otomatis wajib menjalankan monitoring, reporting, dan observing. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas organisasi yang diakui secara internasional. UIPM sangat ekstra hati-hati dalam pergerakannya. UIPM harus berpihak kepada rakyat kecil yang tertindas. Kita tahu bahwa United Nations adalah lembaga dunia, otomatis UIPM pergerakannya tingkat dunia. Ada lagi yang menarik bahwa UNU Wider adalah United Nations University Wider yang di dalamnya ada universitas-universitas top dunia. Ya, apa saja universitas-universitas top dunia? Beberapa yang terkenal seperti Harvard, MIT. Apa ada Universitas Indonesia di UNU Wider? Iya. ITB, Universitas Indonesia, UGM Trisakti, nah UIPM salah satunya masuk di UNU Wider. Kelebihan UIPM terdaftar di UIA Union of International Associations, hanya lembaga bereputasi tingkat dunia yang bisa terdaftar. Lembaga-lembaga mana saja yang bereputasi tingkat dunia? Lembaga-lembaga mana saja yang bereputasi tingkat dunia? Beberapa yang terkenal termasuk PBB, WHO, dan Bank Dunia. Apa keistimewaan UIA ini? Kok lembaga United Nations bisa berada dalam daftarnya? UIA adalah organisasi tertua yang berbasis di Brussels, Belgia, berdiri tahun 1907. Kredibilitasnya menjadi sumber referensi yang memperkenalkan organisasi dunia yang kredibel. Wow, dahsyat UIPM. Jadi kalau begitu bagi mereka yang ingin mengecek organisasi yang mengklaim tingkat dunia, cukup cek di website UIA. UIPM juga berkomitmen pada 17 SDGs, khususnya pendidikan tanpa diskriminasi. Oke ya. Amanat 17 SDGs, diantaranya kemanusiaan dan pendidikan. Sehingga setiap orang, mampu maupun tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi. UIPM menghadirkan pendidikan yang terjangkau lintas daerah dan negara, membuka akses bagi mereka yang terkendala biaya melalui sistem online learning, virtual campus, self-paced learning, dan MOOC. Atas dasar itulah pembelajaran dilakukan melalui platform digital, self-paced, virtual campus, MOOC, LMS, Classroom. Dalam sistem pendidikan global modern, mahasiswa berasal dari berbagai negara. Servis berbeda-beda, waktu belajar tidak seragam, mobilitas internasional tinggi.
Maka kampus fisik tunggal menjadi kurang fleksibel, membatasi akses, tidak sejalan dengan konsep global student, mahal secara operasional. Jarak atau kondisi sosial guna mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada akhlak serta kemaslahatan umat manusia. UIPM memegang teguh prinsip bahwa pendidikan adalah amanat suci dari Tuhan. Berakar dari ajaran para nabi yang menuntun manusia kepada kebenaran, akhlak, dan kemanusiaan. Karena itu, tujuan pendidikan tidak hanya mengejar gelar, tetapi membentuk manusia berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebagai komoditas bisnis. Luar biasa penjelasannya secara komprehensif tentang UIPM. Terima kasih.